Jadi saya terima itu. Keramat, di mana di situ itu ada tanah larangan untuk melakukan rajapati. Dulunya. Tidak boleh melakukan rajapati dan lain sebagainya. Nah, karena ketenaran KRI ini sendiri soal bela diri, akhirnya kan banyak jawara-jawara dari luar Masuk gitu. masuk untuk menjajal kehebatannya. Itu satu riwayat begitu, Bang. Akhirnya mau tidak mau terjadilah tarung Antara pertarungan antara Mbah Khair sama pendekar dari luar. Akhirnya sampai terjadi rajapati. Akibat terjadinya rajapati itu adalah sebuah pelanggaran, gitu kan. Sehingga diusirlah Khair itu dari wilayah tersebut yang dianggap sebagai tanah keramat, tanah suci, tidak boleh terjadi rajapati, istilahnya pembunuhan lah. Di daerah situ tuh. Nah, singkat cerita, menurut satu riwayat tersebut, akhirnya Mbah Khair itu berangkatlah ke arah selatan. Dalam hal ini adalah daerah Pasundan, Cianjur. Dengan pekerjaan yang dia geluti yaitu sebagai tukang kuda, katanya. Sado gitu ya? Dagang kuda. Nah, akhirnya di sana itu singkat cerita, akhirnya penguasa wilayah di situ saat itu membutuhkan pelatih para raden, ya kan, jadi anak penguasa waktu itu. Karena waktu itu silat itu belum diajarkan seperti halnya sekarang. Coba Kang Haji ya, karena ini didominasikan sama Mbak Pacul gitu sana ya. Jadi gini sahabat ya, jadi Mbak Pacul ini karena dulunya ya ini sekarang saya kepengen tahu ilmu bela diri gitu ya, Kang Haji ya. Cuman kan sebelum saya berguru itu mungkin pengen tahu sejarah awalnya gitu. Oke, dilanjut sejarah. Ya itu sejarahnya, akhirnya pokoknya Cimande ini, Mbah Khair ini mau diangkat sebagai pelatih para raden lah istilahnya. Jadi para ningrat saat itu, karena waktu itu bela diri itu hanya di kalangan ningrat lah boleh dipelajari. Adanya itu yang memiliki pesilat itu. Sehingga tahapan seleksinya pun akhirnya diadu kan sama pendekar. Bahkan menurut riwayat sampai diadu sama pendekar dari Tionghoa, ada juga dari Jepang. Akhirnya karena kepiawaian Khair itu sendiri, akhirnya dia bisa mengalahkan semua lawan-lawannya dan diangkatlah sebagai pelatih daripada para ningrat itu sendiri. Yang salah satu muridnya itu adalah antara lain Mama Ibrahim yang mendirikan Cikalong itu. Mama Ibrahim. Itu Mama Ibrahim masih ada sampai sekarang? Tidak ada, sekarang udah, beliau juga adalah yang menciptakan bela diri Cikalong. Jadi itu di Cikalong. Nama aslinya itu Raden Jaya Perbata. Siapa? Raden Jaya Perbata. Oke, Raden Jaya Perbata. Oke. Cerita, jadi ilmu bela diri tersebut akhirnya populer lah di daerah Pasundan itu sendiri. Bahkan aliran Cimande itu menjadi aliran tertua. Yang akhirnya Cimande itu menjadi rujukan setiap perguruan-perguruan silat yang ada di Indonesia, terutama yang sekarang dibina oleh IPSI itu semuanya dasar-dasarnya ada pasti gerakan Cimande. Dalam dasar Cimande itu semua ininya itu ada yang namanya kelit. Sedang dalam semua perguruan itu gerakan kelit itu ada kelitnya, ya? Pasti ada kelitnya. Jadi coba seperti ini. Ya, jadi kalau kelit itu adalah konsepnya ketika diserang kita tidak langsung menyakiti, melainkan kita cukup menasehati. Ketika dipukul kita langsung ditepis aja begini, diganjel sambil kita nasihati, kamu apa-apaan, seperti itu kan. Jadi kita redam dia gitu. Kemudian kalau dia masih mukul, ini masih dikelit lagi yang kedua kalinya. Kan? Ketika misalkan yang ketiga kali dia masih ini, baru diberikan peringatan dengan cara
ditutup. Untuk Iya, jadi ditarik, diberikan. Jadi waalaikumsalam, mangga nyangkakeun. Gitu. Contoh misalkan mukul sini, yang ketiga kalinya langsung begini. Oh, jadi Langsung diberi. Karena Jadi kalau saya tunjuk ini masih itu lagi datang, ini masih ada. Baru ditutup, ciprot. Oke, sahabat ya. Lanjut terus, doakan Abah akan belajar sama Kang Haji Asep. Ya. Ya. Insya Allah. Saya tapi masih banyak pertanyaan. Ya, silakan. Nanti saya belajar langsung ke Padepokan Kang Asep ya. Tapi sekarang saya pengen tanya-tanya karena tadi itu saya. Jadi bela diri ini diajarkan itu bukan untuk gagah-gagahan, tapi murni bela diri. Kira saya gitu boleh. Bela diri itu adalah ketika kita memang diserang orang, disakiti orang. Bahkan di dalam pakem bela diri ini tidak boleh mendahului, tapi tidak boleh kedului. Artinya kita waspada karena gerakan dasarnya itu kita seperti ini. Jadi posisi kita berserah diri sama Allah Subhanahu wa taala. Contoh ketika tiba-tiba misalkan kita diserang, ini akan refleks. Oh, gitu ya. Ganjel ke sini. Gini aja deh. Tadinya saya tuh pengen memiliki ilmu bela diri itu setelah saya punya, saya akan hajar-hajarin preman gitu. Itu bukan bela diri namanya. Apa namanya? Itu namanya ya ilmu tempur aja, mengalahkan orang lain ya. Nah, sedangkan yang diajarkan sama kita itu adalah bela diri. Bela diri itu kita ganas itu ketika diserang. Ketika kita tidak diserang, kita tidak memperlihatkan keganasan kita. Jadi kita itu istilahnya galak, istilahnya sangar itu ketika diserang. Ketika tidak diserang ya biasa aja. Tapi nih, karena saya secara nonjok orang ini sebenarnya apa seperti ini? Nah, yang diajarkan itu kaidahnya. Jadi ini ketika dari sini itu kan di dalam keadaan kosong, kosong. Ketika udah nyampe, ini isi. Gitu ya. Sobat lagi mencoba aja langsung. Iya. Gitu. Jadi energi itu hadir ketika di sini. Jadi hadirnya itu tiba-tiba gitu ya. Ketika kalau sudah diisi di sini ini akan lambat. Lambat, tapi ini akan cepat. Oke, sahabat ini serius nih. Jadi saya rasakan begitu dia nyampe ke dada saya langsung kayak berat gitu. Kayak berat sahabat. Karena di sini sudah di sini kosong, jaringan majunya langsung isi. Ini langsung ada tenaga dalam. Paket saya sahabat. Nah, jadi gini ya sahabat ya, saya perlu klarifikasi. Jadi saya benar-benar serius akan menekuni belajar ilmu silat itu awal silat dari apa namanya? Cimande. Dari Cimande ya sahabat ya. Mungkin secara maknawiyah juga. Ini mohon maaf pada para pendekar Cimande, dalam hal ini saya tidak merasa tahu gitu ya, dalam hal ini hanya sekedar menyampaikan sebagai syiar apa yang disampaikan guru saya gitu. Ya, betul. Bahwa secara maknawiyah Cimande itu adalah cai iman anu hade. Jadi seorang pesilat Cimande itu belum bisa silatnya ketika dia tidak mengetahui masalah keimanan. Jadi ada nilai-nilai tauhid di dalamnya. Artinya apa? Seorang pendekar Cimande harus menyadari bahwa kita tidak memiliki daya dan upaya melainkan yang memiliki kuasa, yaitu dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu tidak diperbolehkan kita itu berlaku ujub, takabur ya kan? Apalagi sampai istilahnya kita merasa sudah punya kekuatan, sudah kuat, sudah hebat gitu. Karena sesungguhnya itu tidak ada daya dan upaya melainkan kehendak Allah. Kita selamat, celaka, semuanya kehendak Allah. Jadi kita la haula wala quwwata illa billah ya. Artinya dengan iman yang bagus itu kita bisa memiliki pondasi untuk memiliki kekuatan jasmani. Jadi ada kekuatan jasmani, ada kekuatan rohani di dalamnya itu. Makanya tidak sembarangan di dalam mempelajari bela diri Cimande itu sendiri. Belum tentu isinya diajarkan ketika orang tersebut belum memiliki keyakinan, belum memiliki iman atau pengetahuan agama yang mumpuni gitu. Jadi nggak mudah nempelin, nggak sembarangan. Nggak mudah. Artinya apa? Jadi pembelajaran ilmu Cimande ini adalah di dalamnya ada syiar, memberikan pengajaran tentang kebaikan. Silat itu adalah merupakan kata singkatan dari silaturahmi. Silaturahmi itu adalah sambung. Sambung itu bukan hanya sambung tangan, tapi sambung rasa. Ya kan? Sambung rasa antara satu sama lain biar kita peduli kepada sesama. Makanya di dalam Cimande itu ada kaidah istilahnya buka kanan, buka kiri. Artinya kita harus tahu lingkungan di sekitar kita. Jadi harus tahu lingkungan di sekitar kita. Iya, dan harus peduli dengan sesama kita. Nah, itu. Oke, Kang Asep ya. Oke sahabat, ini mungkin satu buah hiburan kami. Mudah-mudahan ini satu tontonan ya, tapi mudah-mudahan menjadikan tuntunan ya. Jadi buang yang buruknya, ambil yang baiknya gitu. Oke, ditutup aja. Siap. Oke, pemirsa, dalam hal ini mungkin saya hanya menyampaikan mohon maaf apabila ada sesuatu hal yang saya sampaikan keliru, itu murni dari kebodohan saya dan saya tidak bermaksud untuk menggurui siapapun dalam hal ini, melainkan mengajak untuk semaksimal mungkin kita tetap sadar dalam situasi apapun. Artinya apa? Artinya ketika kita memiliki suatu itikad yang baik, maka insya Allah ada yang mengcover kita secara hakikiyah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Adapun masalah selamat dan tidak selamat pada akhirnya itu adalah semua kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu aja, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jiwa. Saya
Iko,